perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini kita mencatat ada sekitar 4 juta hektar izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik itu oleh pemerintah kabupaten kota maupun oleh pemerintah provinsi. Nah, dari 4 juta hektar itu ada sekitar 300 lebih unit perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Nah, kita tahu bahwa perkebunan kelapa sawit ini dari sebelum tahun 2000-an memang itu sudah masuk di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya dari daerah Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, hingga sampai dengan saat ini hampir di seluruh kabupaten, kota di Provinsi Kalimantan Tengah sudah ada perkebunan kelapa sawit dalam bentuk perusahaan maupun dalam bentuk yang diusahakan oleh petani secara mandiri. Siap! Pian begawi di perusahaan kan? Pian ada dapat plasma lah. Plasma serono cuman 1 bulan 30. Jadi nanti pulang ke rumah ibu keluarga kita. Makan apa? Coba kalau 100.000 mending kan digesek dapat 50 kayak apa? Kalau kita berbicara ketergantungan, mungkin saja ada ketergantungan antara pemerintah dengan pihak pengusaha, tapi dari ketergantungan itu apa kompensasi yang kita dapatkan? Misalnya selama ini perkebunan kelapa sawit itu dilulukan bahwa dia dapat meningkatkan perekonomian daerah. Ternyata kalau kita lihat juga tidak signifikan. Di Kabupaten Seruyan misalnya, ada sekitar 1.400 hektar kebun kelapa sawit yang dibangun oleh PT SLM di sekitar Danau Sembulu, itu di luar HGU dan sebagian berada dalam kawasan hutan produksi. Kita menduga seperti itu, maka diduga dia bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan. Di samping itu, dia membangun perkebunan kelapa sawit di luar izin usaha perkebunan dan di luar HGU-nya. Maka ketika dia beroperasi di luar HGU maupun IUP, dia harusnya memperoleh IUP. Kalau dibiarkan seperti itu, akhirnya kan tidak ada pemasukan pemerintah daerah karena perusahaan beroperasi tanpa ada izin, sehingga tanpa adanya izin itu tidak ada pemasukan, apakah dalam bentuk pajak ataupun dalam bentuk retribusi. Kalau berdasarkan data-data kita, ada banyak perusahaan yang beroperasi dalam kawasan hutan produksi, kemudian ada juga beroperasi dalam hutan lindung. Itu kalau menurut mereka bahasanya itu keterlanjuran, sehingga dalam proses korsup sawit yang dilakukan oleh KPK pada beberapa tahun yang lalu, untuk ke perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang keterlanjuran dalam kawasan hutan itu agar dievaluasi, sehingga dari hasil evaluasi itu bisa dilakukan pencabutan izin atau penghentian aktivitas perkebunan di situ. Ini anak pantong ini, Pak. Ini salah satu pembunuhan dari perusahaan. Padahal kan ini kalau besar kan dia menghasilkan ini buat anak cucu kami semua. Pantong itu dulu ditanam oleh... Enggak ditanam itu, Pak, tumbuh sendiri. Dari masyarakat sendiri ada banyak kasus konflik lahan ya, konflik lahan antar masyarakat. Pertama karena ada proses penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan ini tidak transparan dan boleh dikatakan dilakukan secara sepihak. Aktivitas penggarapannya, kemudian penerbitan izin-izinnya juga pemerintah daerah tidak melihat masyarakat. Allah mudahkan perjalanan kita. Amin. Bagi orang-orang yang tidur dan malas di rumah, Allah bangkitkan hatinya. Amin. Allah bangkitkan hatinya untuk bersama.
bersatu. Amin. Siap. Siap. Ada banyak aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Kapuas, kemudian di daerah Kota Riau Timur, daerah Sembulu juga ada banyak, di Kinipan, di Lamandau juga. Karena wilayah adat mereka, misalnya di Kinipan itu wilayah adat mereka dikuasai oleh pihak perusahaan dengan alasan perusahaan sudah memperoleh izin dalam bentuk pelepasan, HGU, sementara masyarakat mengelola atau menguasai wilayah itu secara turun-temurun sejak awal dalam bentuk pemanfaatannya untuk berburu, untuk berladang. Bagi saya, karena melihat hutan ini sudah dibabat, sangat prihatin. Nanti di umur anak cucu saya menderita. Jadi itulah satu keluhan kami sebagai orang tua. Di samping itu dampaknya adalah menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Kerugian itu adalah mau tidak mau kadang-kadang masyarakat itu pilihan terakhirnya adalah menyerahkan perkebunan lahan atau perkebunan yang kepada pihak perusahaan karena tidak ada pilihan lain. Dia tidak mampu melakukan upaya hukum misalnya. Kemudian dia secara dokumen kelengkapan tanah dia hanya berbentuk SKT atau dalam bentuk pengakuan antara sesama masyarakat saja, sehingga menimbulkan ketakutan tersendiri kepada masyarakat itu. Nah, akhirnya ruang masyarakat untuk mengelola lahan itu pun jadi hilang. Sementara ini kan ada kebijakan dari Presiden dalam bentuk Inpres, yaitu Inpres Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan pemberian izin dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit. Kita pikir bahwa momen itu bisa digunakan untuk meminimalisir konflik antara perusahaan dengan masyarakat dan melakukan upaya pencegahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan undang-undang kehutanan, undang-undang pertanahan maupun undang-undang lingkungan hidup. Maka harusnya pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat melakukan inventarisasi dan mengevaluasi seluruh dokumen perizinan dan juga terkait aktivitas yang di lapangan kan begitu. Di samping itu juga pemerintah melalui kantor staf Presiden juga selaku koordinator tim percepatan penyelesaian konflik agraria juga menangani kasus konflik-konflik lahan antar masyarakat, di mana ada sekitar 666 kasus konflik lahan yang masuk ke KSP itu. Harapannya pemerintah juga punya inisiatif lah ya untuk menyelesaikan kasus konflik lahan, kemudian melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar itu. Kemudian juga agar reforma agraria itu bisa diterapkan. Ambil alih kebun-kebun yang di luar izin itu, kemudian distribusikan kepada masyarakat itu lebih mudah ketimbang pemerintah dia melakukan upaya pelepasan dari status kawasan hutan melalui mekanisme TORA misalnya, kemudian baru disertifikasikan. Lebih baik ambil perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh perusahaan itu secara ilegal di luar izin dan dalam kawasan hutan, ambil serahkan kepada masyarakat, distribusikan. Nah, pengelolaannya nanti bisa diserahkan kepada masyarakat atau setidaknya didampingilah masyarakat untuk mengelola kebun-kebun itu. Pemerintah kan punya kekuasaan untuk melakukan itu selaku representasi dari negara.